Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat melakukan pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Jika pertemuan sebelumnya membahas mengenai permintaan dan penawaran, untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang harga keseimbangan dan elastisitas. Dengan KD yang sama, yaitu 3.4, terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Sebelumnya, saya ingatkan yang belum presensi, silakan presensi terlebih dahulu. Kemudian siapkan alat tulis dan perlengkapan pembelajaran, serta dengarkan baik-baik yang akan Bu Devi sampaikan. Tujuan dari pembelajaran menjelaskan konsep permintaan dan penawaran, memahami kurva permintaan dan penawaran, memahami mengenai harga keseimbangan, serta menjelaskan tentang bentuk-bentuk pasar. Nilai karakter, bersyukur, jujur, toleransi, rasa ingin tahu, bersahabat, dan komunikatif. Harga keseimbangan. Harga keseimbangan atau harga pasar terbentuk melalui proses kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kurva harga keseimbangan. Keseimbangan terjadi ketika kuantitas yang ditawarkan sama dengan kuantitas yang diminta. Dengan harga keseimbangan terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan penawaran. Pergeseran kurva permintaan ke kiri. Hal ini terjadi karena pada harga 3.000 per kilogram, kuantitas jeruk yang semula ditawarkan 66 kg, sekarang lebih besar daripada yang diminta. Surplus sebesar 18 kg mendorong produsen untuk mengurangi produksi dan menurunkan harga. Dengan demikian, penurunan permintaan menimbulkan harga dan kuantitas keseimbangan yang lebih rendah. Katakanlah pendapatan penduduk menurun, sehingga permintaan pun menurun. Akibatnya, kurva permintaan bergeser ke kiri, dari D menjadi D1. Pergeseran kurva permintaan ke kiri berpengaruh pada bergesernya keseimbangan dari E ke E1. Pergeseran kurva permintaan ke kanan. Hal ini terjadi karena pada harga 3.000 per kilogram, kuantitas jeruk yang ditawarkan 66 kg, sedangkan lebih kecil dari yang diminta, yaitu 84 kg. Katakanlah pendapatan penduduk meningkat, sehingga permintaan dan pun meningkat. Akibatnya, kurva permintaan bergeser ke kanan, dari D menjadi D2. Pergeseran kurva permintaan ke kanan berpengaruh pada bergesernya keseimbangan dari E ke E2. Kekurangan 12 kg mendorong produsen untuk menambah produksi dan meningkatkan harga. Dengan demikian, peningkatan permintaan akan menimbulkan harga dan kuantitas keseimbangan yang lebih tinggi. Pergeseran kurva penawaran ke kiri. Katakanlah terjadi bencana alam yang menyebabkan penawaran jeruk menurun drastis. Akibatnya, kurva penawaran bergeser ke kiri, dari S menjadi S1. Pergeseran kurva penawaran ke kiri berpengaruh pada pergeseran keseimbangan dari E ke S1. Dengan demikian, penurunan penawaran menimbulkan harga keseimbangan yang lebih tinggi, namun dengan kuantitas keseimbangan yang lebih rendah. Pergeseran kurva penawaran ke kanan. Katakanlah ada penemuan teknologi baru sehingga produksi jeruk meningkat. Akibatnya, kurva penawaran bergeser ke kanan, dari S menjadi S2. Pergeseran kurva penawaran ke kanan berpengaruh terhadap pergeserannya keseimbangan dari E ke E2. Dengan demikian, peningkatan penawaran akan menimbulkan harga keseimbangan yang rendah, namun dengan kuantitas keseimbangan yang lebih tinggi. Penerapan matematika pada permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan.
Di sini sudah saya jelaskan fungsi permintaan, fungsi penawaran. Kemudian yang ini fungsi permintaan ya. Ini juga sudah ada keterangannya. ID itu apa, F itu apa, PD itu apa, IS itu apa, sudah ada keterangannya. Silakan nanti dipelajari. Selanjutnya ada pengaruh pajak pada keseimbangan harga pasar. Pajak yang dikenakan pada suatu barang akan mempengaruhi keseimbangan harga tersebut. Barang tersebut. Sistem perpajakan yang dikenakan pemerintah terhadap suatu barang dibedakan menjadi dua macam, yaitu pajak tetap dan pajak proporsional. Ini ada rumus dari pajak pada keseimbangan harga pasar. Ini juga sudah ada keterangannya. Nanti silakan dipelajari jika menemukan soal tentang pajak pada keseimbangan harga pasar. Pengaruh subsidi pada keseimbangan harga pasar. Subsidi yang diberikan pemerintah terhadap suatu barang bertujuan agar harga barang tersebut dapat dijual dengan harga rendah oleh produsen. Pengaruh subsidi terhadap penawaran berlawanan dengan pengaruh pajak. Ini juga ada rumus. Nanti jika ada soal tentang subsidi harga keseimbangan pasar bisa dilihat kembali. Ini juga sudah saya berikan keterangan dari apa itu PD, apa itu PS, dan apa itu S. Selanjutnya ada elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah ukuran seberapa besar derajat kepekaan permintaan terhadap perubahan harga. Saya contohkan beras. Beras adalah contoh barang yang tidak peka terhadap perubahan harga. Ketika harga naik, penjualan beras tidak akan berubah atau hanya berubah sedikit saja. Karena memang beras ini merupakan makan pokok dari manusia ya, yang melakukan permintaannya setiap hari karena merupakan makanan pokok. Jenis-jenis elastisitas permintaan. Permintaan elastis. Permintaan disebut elastis jika persentase perubahan permintaan lebih besar daripada persentase perubahan harga. Bentuk kurvanya cenderung landai. Ini ya, nanti bisa dilihat, bisa dipelajari. Permintaan inelastis. Permintaan disebut inelastis jika perubahan permintaan lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Kurvanya berbentuk cenderung lebih tajam. Ini ya, ini lebih tajam kurvanya. Permintaan elastis uniter. Permintaan disebut elastis uniter jika persentase perubahan jumlah yang diminta sama dengan persentase perubahan harga. Ini juga sudah ada contoh soalnya. Delta H, delta P, kali P, dan per H. Delta H itu selisih perubahan jumlah barang yang diminta. Jika delta P itu selisih atau perubahan barang yang diminta, P itu harga barang mula-mula, H itu jumlah barang mula-mula. Permintaan elastis sempurna. Permintaan disebut elastis sempurna jika koefisien elastisitas permintaannya sama dengan tak terhingga. Kurvanya berbentuk garis horizontal. Ini. Permintaan inelastis sempurna. Permintaan disebut inelastis sempurna jika koefisien elastisitas permintaannya 0. Hal ini terjadi karena berapapun harga berubah, kuantitas yang diminta tetap tidak berubah. Bentuk kurvanya garis vertikal. Ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Ketersediaan barang substitusi, proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk suatu barang, kategori barang, kebutuhan pokok atau kebutuhan mewah, dan keragaman penggunaan barang. Selanjutnya ada elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah sebuah ukuran seberapa besar derajat kepekaan penawaran terhadap perubahan harga. Di sini saya mencontohkan penawaran gadget.
Penawaran gadget itu bersifat elastis karena produsen dapat dengan cepat menambah produksi melalui proses produksi yang modern. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Penawaran elastis. Penawaran disebut elastis jika persentase perubahan penawaran lebih besar dari persentase perubahan harga. Penawaran inelastis. Penawaran disebut inelastis jika persentase perubahan penawaran lebih kecil dari persentase perubahan harga. Ini ya, ada contoh dari soalnya, ada kurvanya ini ya. Lanjut, penawaran elastis uniter. Penawaran disebut elastis uniter jika persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan sama dengan kuantitas perubahan harga. Ini ada contoh soalnya. Penawaran elastis sempurna. Penawaran bersifat elastis sempurna jika pada harga tertentu kuantitas yang ditawarkan tak terbatas. Bentuk kurvanya garis horizontal. Penawaran inelastis sempurna. Penawaran disebut inelastis sempurna jika koefisien elastisitas penawarannya 0. Hal ini terjadi karena berapapun harga berubah, kuantitas yang ditawarkan tetap tidak berubah. Bentuk kurvanya garis horizontal. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan ya, penawaran. Waktu yang dibutuhkan untuk berproduksi, daya tahan barang, mobilitas faktor produksi, dan kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar. Di sini saya mencontohkan sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan merupakan contoh barang yang tidak tahan lama, sehingga penawarannya cenderung tidak elastis. Sekian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ditanyakan, ada yang kurang paham, silakan ditanyakan di kolom komentar Google Classroom. Nanti kita bahas bersama-sama yang belum dipahami sama adik-adik. Dan untuk tugas sudah ada di Google Classroom, silakan dikerjakan. Kumpulkan tugas sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Usahakan untuk mengumpulkan tepat waktu. Biasakan diri untuk disiplin dalam hal apapun itu, termasuk dalam mengumpulkan tugas mata pelajaran. Sekali lagi, saya ingatkan yang belum presensi, silakan presensi. Itu untuk membuktikan bahwa pada pertemuan kali ini kalian hadir di pelajaran. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat meskipun di rumah saja. Karena keadaanlah yang memaksa kita untuk tetap belajar di rumah, untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang sangat penting. Patuhi protokol kesehatan. Jika keluar rumah, gunakan masker. Ya, ingatkan teman, keluarga, saudara untuk mematuhi protokol kesehatan. Ini juga demi demi kepentingan kita bersama. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir supaya kita bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala sebelum adanya COVID-19. Jangan lupa terapkan 3M, memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Sekian untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai pasar. Jadi silakan dipelajari terlebih dahulu sebelum pertemuan berlangsung. Sekian dan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.